Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang bab sholat. Nabi bersabda, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga sholat, dia perhatikan waktu sholat 5 waktunya, dia jaga sholat 5 waktunya, perhatian terhadap perintah sholat, bahkan sebelum datangnya adzan sudah bersiap-siap menghentikan kesibukannya, meluangkan waktunya untuk persiapan sholat. Barang siapa yang menjaga sholatnya, kanat lahu nurun, maka dia akan mempunyai cahaya. Ya, sholat itu baginya akan menjadi cahaya, wa burhanan, dan sebagai bukti, wa najatan yaumal qiyamah, dan sholat itu menyebabkan dia selamat pada hari akhirat kelak. Berarti jamaah terhormat, dalam hadis ini Nabi menyebutkan fadilah orang yang menjaga sholat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya kepada orang tadi. Tentu cahaya yang kemudian diberikan ini bersifat kemaslahatan, kebaikan untuk orang yang menjaga sholatnya. Minimal sholat yang dijaga itulah yang menyebabkan orang yang menjaga sholatnya itu otomatis menjaga wudhunya. Dan wudhu inilah yang menyebabkan wajah orang yang sholat, wajah orang yang menjaga wudhu itu terlihat nampak cerah. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, orang itu kalau tidak pernah sholat wajahnya itu kusam. Ya, meskipun dia tampan, cantik, perawatan gitu secara wajah, tapi glowing istilahnya. Kalau dia tidak pernah sholat itu nggak nampak aura wajah kebaikan dari sholatnya tadi. Tapi sebaliknya, meskipun orang itu ya rohnya misalnya kulitnya hitam gitu ya, tapi dia menjaga wudhu, menjaga sholatnya, muncullah aura, ya muncullah cahaya yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam wajah orang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan garansi orang yang menjaga sholat, Allah akan kasih cahaya bagi orang tadi. Demikian pula cahaya di sini tentu nanti adalah amal soleh yang menemani seseorang di alam kuburnya. Maka sholat yang dijaga itulah yang menjadi penerang kubur seseorang. Ya, sebagaimana dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwasanya di alam kubur itu gelap. Alam kubur itu menghimpit orang yang di dalamnya, sampai remuklah tulang-tulang yang ada karena dihimpit oleh tanah yang ada di kuburan tadi. Tapi bagi orang yang amalnya baik, amal solehnya banyak, kuburan itu luas baginya. Sejauh mata memandang dia akan bisa melihat. Bahkan ditampakkan baginya surga, kedudukannya, tempatnya dia nanti di akhirat, nampak jelas di hadapan matanya. Bahkan nanti di dalam kubur itu Bapak Ibu ada amal soleh yang menemani kita, wajahnya tampan, baunya harum, ya, dan itu menjadi teman kita di alam kubur. Sehingga Bapak Ibu nanti orang di alam kubur itu bukan sendirian, tapi ada temannya, yaitu amal solehnya atau amal buruknya kalau dia beramal buruk di dunianya. Dan sholat menjadi bagian yang menjadi amal soleh yang menemani kita, bahkan menjadi penerang cahaya yang ada di dalam kuburan. Wa burhanan, yang kedua, sholat itu menjadi bukti bahwa kita ini betul-betul orang muslim yang hakiki, yang sejati. Orang yang menjaga sholatnya, dia sudah terbukti keimanannya, keislamannya, sehingga tidak dianggap sebagai orang yang kafir tadi. Dan lebih-lebih nanti di akhirat, yang ketiga, sholat itu wa najatan yaumal qiyamah, menjadi penyelamat kita pada hari kiamat. Bahkan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalaulah sholatnya baik, maka insya Allah amal yang lainnya ikut baik, menjadi penyelamat kita di akhirat kelak.